Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, sebelumnya sorry banget ya teman-temannya karena gue sibuk banget belakangan ini, jadi baru sempat bikin video di YouTube lagi guys ya. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang baterai health iPhone, terutama untuk iPhone yang baru dibeli, iPhone resmi baru ya, masih ada segelnya, tapi kenapa baterai health-nya juga cepat menurun drastis, terutama untuk unit iPhone 11 baru teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ada banyak orang nanya ke gua, "Bang, ini gua baru beli iPhone baru, Bang, tapi baterai health-nya sebulan udah berkurang 2%." Ada juga yang bilang ke gua, "Bang, ini baterai health-nya kok berkurang 4%-nya selama 2 bulan, padahal gua beli baru loh, Bang, iBox atau Digimap." Nah, ini kebetulan banyak banget yang sharing ke gua atau tanya pendapat gua, "Bang, kenapa sih iPhone gua, terutama kebanyakan iPhone 11 teman-temannya, yang padahal baru beli stok terbaru teman-temannya, masih dalam kotak, masih segel, tapi baterai health-nya cepat menurun." Nah, jadi sini kita bahas langsung teman-teman. Nah, jadi kalau untuk baterai health itu pada dasarnya itu pasti menurun teman-teman ya. Kalau nggak menurun ya berarti iPhone-nya nggak dipakai. Jadi kalau kalian beranggapan nggak mau baterai health-nya nggak boleh turun, kalian nggak usah pakai iPhone-nya. Jadi secara logika baterai health itu pasti turun teman-temannya. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan baterai health itu menurun, terutama untuk iPhone 11 baru atau iPhone barulah teman-teman, intinya gitu guys ya. Jadi kita masuk dulu dari iPhone gua secara pribadi teman-teman. Jadi ini adalah iPhone 11 Pro dan yang lagi ngerekam ini adalah iPhone 11 gua. Untuk iPhone 11 Pro ini itu umurnya 1 tahun 1 bulan. Kalau untuk iPhone 11 yang lagi ngerekam ini itu umurnya 1 tahun 6 bulan teman-teman ya. Jadi ini gue beli bulan April kalau nggak salah, ini gue beli iPhone 11 bulan Desember teman-teman. Jadi untuk iPhone 11 Pro gue sendiri teman-teman, pas awal beli itu baterai health-nya di angka 83%. Tapi kalau untuk sekarang itu baterai health-nya ada di angka 76%. Jadi selama 1 tahun 1 bulan iPhone 11 Pro ini baterainya tuh habis 7%. Lumayan menenangkan gue juga sih secara pribadi teman-teman ya. Bagi gue itu 7% selama setahun normal guys ya. Nah, untuk iPhone 11 gue ini itu 1 tahun 6 bulan teman-teman, itu habisnya tuh belasan persen teman-teman. Jadi pas awal beli 11 ini itu baterainya di angka 99%. Sekarang baterainya di angka 87% teman-teman ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Perbedaannya lumayan jauh juga guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 11 Pro ini itu gue pakainya bener-bener jaga teman-teman. Jadi gue nggak pernah ngecas sambil dimainin, gue nggak pernah ngecas sambil ditonton. Jadi setiap gue ngecas ya minimal airplane mode teman-teman. Kalau nggak ya dimatiin aja. Itu yang gue lakukan untuk kebiasaan gue ngecas di iPhone 11 Pro gue ini teman-teman. Nah, waktu itu iPhone 11 ini dipakai sama ibu bos nih teman-teman. Nah, dia pakainya gila-gilaan, dicas sambil nonton, low battery juga dicas, dinonton lagi. Dia kadang-kadang pakai handphonenya itu sampai lowbat teman-temannya, nggak pernah sampai mati sih, cuman sampai lowbat aja masih dipaksa buat nonton sama dia, karena memang dia males banget untuk ngecas. Kadang-kadang itu juga gua yang ngecas teman-temannya. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman ya, dari cara kita ngecas juga itu berefek kepada kesehatan baterai health teman-teman. Dimana gue sangat menjaga banget kesehatan baterai health di iPhone 11 Pro gue ini. 1 tahun 1 bulan itu 7%. Kalau ini 1 tahun 6 bulan 13%. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya teman-teman ya. Nah, itu untuk iPhone second gua yang X Inter. Nah, kalau untuk iPhone terbaru teman-teman ya, yang resmi Indonesia punya, kalian beli bergaransi resmi, masih segel, misalkan di iBox atau Digimap, itu juga banyak yang bilang kalau baterai health mereka tuh berkurang drastis. Bahkan ada yang bilang 2 bulan tuh 4% turunnya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi guys? Jadi menurut gua secara analogi yang gampang guys ya, jadi iPhone 11 atau iPhone terbaru sekarang itu kan udah banyak yang lama banget teman-teman stoknya teman-teman ya. Terutama gue ngomongin untuk iPhone 11 nih, karena banyak banget user iPhone 11 yang mengeluhkan hal ini teman-teman ya. iPhone 11 itu stoknya kan udah nggak ada yang baru nih, jadi stok lama. Jadi pas kalian pakai, kalian beli, jadi itu ibaratnya motor guys. Jadi kalian punya motor yang baru kalian beli, tapi motor ini sebenarnya udah lama diproduksi teman-teman ya. Jadi kalian udah lama diproduksi, tapi motor ini nggak pernah dipanasin, jadi dalam keadaan mati. Jadi kalau kalian motornya itu udah lama nggak dinyalain, pasti kalau kalian mau nyalain itu agak kesusahan ya.
karena dia kan dingin banget tuh mesinnya. Jadi pas kalian nyala pun motornya itu harus dinyalakan agak lama biar dia bisa ke performa yang semestinya teman-teman. Nah, analoginya tuh sama kayak iPhone kita teman-teman, terutama untuk iPhone 11 baru guys ya, yang dimana itu stoknya stok lama, tiba-tiba kalian beli, otomatis dia harus mengkalibrasi untuk baterainya tersendiri agar sampai ke performa puncak teman-teman. Jadi that's why teman-teman kalau untuk iPhone 11 khususnya untuk iPhone 11 yang masih dijual teman-teman, yang masih baru ada segel di Gmap atau iBox teman-teman ya, banyak banget yang baterainya menurun drastis walaupun masih baru, karena memang dikalibrasi untuk secepatnya sampai ke titik maksimal performanya teman-teman. Jadi kayak digeber gitu loh guys. Jadi motor ini udah lama nggak pernah dipakai, tapi sekalinya dipakai tuh pengen diajak balap kayak gitu loh teman-teman. Jadi otomatis untuk penggunaan baterainya itu drastis, sama seperti kayak bensinnya habis kalau untuk kita manasin motor gitu loh teman-teman analoginya. Jadi selama penurunan baterai hal itu tidak bikin iPhone kalian restart, iPhone kalian mati tiba-tiba, terus indikator kalian baterai persentasenya tuh nggak naik nggak turun, itu tuh nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi gue tegasin ke sekian kali lagi buat kalian semua, terutama untuk user iPhone yang baru pindah mungkin teman-teman ya, walaupun baterai health kalian berkurang, selama nggak menimbulkan masalah, nggak bikin handphone kalian restart, nggak bikin handphone kalian panas tiba-tiba, nggak main-main, nggak naik turun persentase baterainya, it's fine teman-teman, itu normal. Kalau kalian nggak mau baterai health kalian turun, nggak usah pakai iPhone, atau nggak perlu dipakai iPhone-nya, jadikan pajangan saja teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk mikirin baterai health yang menurun walaupun iPhone kalian masih baru, karena memang dia proses kalibrasi untuk mencapai performa puncak itu memang senormal itu teman-teman ya. Nah, apalagi kalau kalian baru beli iPhone 11 tiba-tiba kalian langsung install iOS 16.5, otomatis itu makin bikin baterai health menurun karena dia harus ngejar ketertinggalan nih. Nah, secara logikanya gitu sih teman-teman ya. Gue kasih ke kalian penjabaran secara simpel aja yang bisa diterima dalam pikiran kita sehari-hari, biar kalian nggak panikan, nggak langsung ketakutan. Nggak apa-apa teman-teman, baterai health kalian menurun walaupun iPhone kalian baru beli, it's fine. Selama nggak terjadi hal-hal yang gue sebutkan sebelumnya, jadi semuanya tuh oke-oke aja teman-teman ya. Jadi sekian sih video gue kali ini teman-teman ya. Gue nggak terlalu banyak ngomong, tapi di sini gue pengen sharing aja kalau untuk topik ini yang baterai menurun ini masih banyak banget yang belum tahu. Jadi gue bikin video ini biar kalian semakin tahu dan bisa sharing ke teman-teman kalian yang belum tahu teman-temannya. Buktinya untuk iPhone yang gue pakai sekarang pun X Inter ya, ini masih bagus-bagus saja, baterainya masih tahan. iPhone 11 gue juga masih tahan walaupun ini udah servis 11 Pro ini, tapi it's okay, fine aja teman-teman ya. Nah, sekian sih video gue kali ini teman-teman. Semoga video gue ini memberikan manfaat buat kalian yang belum tahu teman-temannya. Nah, sampai jumpa guys di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.